Ki Ageng Gribik atau Kiai Ageng Gribik merupakan salah satu tokoh besar yang menyebarkan agama Islam di masa Sultan Ageng Mataram, dan namanya tersohor pada tahun 1600-an Masehi. Ki Ageng Gribik juga berkontribusi dalam pendirian kota Malang karena konon ia merupakan sosok yang hobi berkelana ke tempat-tempat jauh dengan didasari satu tujuan, yaitu ingin memperkuat iman sekaligus menimba ilmu. Ki Ageng Gribik dimakamkan di Kabupaten Klaten, tepatnya di wilayah Jatinong, dan bersebelahan dengan sejumlah petilasan seperti Masjid Alit, Sendang Lampian, Sendang Brubiah, Masjid Gede, Gua Suran, Sumber Suran, Langgar Suran, Gua Belan, dan juga tradisi sebar apem atau ya Hawiyu. Hal tersebut membuat pemakaman Ki Ageng Gribik dijadikan sebagai objek wisata religi oleh masyarakat dan dikelola oleh pengelola pelestarian peninggalan Kiai Ageng Gribik atau disingkat sebagai P3KAG yang dibentuk pada tahun 2004 silam. Hingga saat ini, bahkan di keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, makam Ki Ageng Gribik masih sering dikunjungi oleh para peziarah, dan pastinya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Walaupun tradisi penyebaran kue apem sementara hanya diadakan untuk masyarakat sekitar dan ditiadakan untuk umum karena dapat memicu adanya kerumunan. Menurut cerita rakyat, Ki Ageng Gribik merupakan adik kandung Sunan Giri. Versi Babat Malang, Ki Ageng Gribik masih keturunan dari Brawijaya XII, Raja Majapahit. Silsilah itu ditarik dari ayah kandungnya, Pangeran Kedaung, yang seorang keturunan Lembu Niroto, pemilik Penembahan Bromo. Ki Ageng Gribik diyakini ulama kesohor yang berdakwah pada tahun 1600-an. Dipercaya pernah belajar dan menjadi seorang murid kesayangan Sunan Kalijaga. Ia dimakamkan di tempat yang dijadikan pusat penyebaran Islam di Malang itu. Raden Adipati Aryo Noto Diningrat atau Raden Tumenggung Noto Diningrat I, Bupati Malang pertama yang tahu tentang cerita kemudian merawat makam tersebut, sekaligus menjadikannya sebagai makam keluarga bupati dan beberapa pejabatnya. Komplek pemakaman Ki Ageng Gribik ini asri, dikelilingi pohon nogosari dan bunga teratai, layak menjadi tujuan wisata sejarah dan religi. Pejabat sementara Wali Kota Malang, Wahid Wahyudi, saat berziarah awal pekan lalu mengatakan, generasi saat ini tak boleh melupakan para leluhur Malang. Kompleks pemakaman ini bisa jadi tujuan wisata religius, punya makna yang tinggi. Mereka adalah leluhur kita yang meletakkan nilai ketuhanan dalam berbangsa dan bernegara. Tradisi ziarah adalah suatu kebiasaan mengunjungi makam, entah itu makam sanak saudara, leluhur, maupun makam yang dikeramatkan untuk mengirim kembang dan mendoakan orang yang telah meninggal kepada Tuhan. Hal ini merupakan keharusan yang menjadi tradisi religi dari para pendahulu yang tidak pernah tergoyahkan oleh berbagai paham baru.